Yo, balik lagi sama aku Binsar sini, dan di Let's Talk kali ini aku akan bahas sedikit tentang problematika anggaran yang digunakan di beberapa daerah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, jadi kenapa aku pakai masker sini? Ya, cepat dulu biar nggak pengap. Dan kenapa aku pakai masker itu adalah salah satu bentuk bentuk kesadaran kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Jadi yang sehat harus tetap pakai masker. Kalaupun ada masker kesehatan, masker yang 3 ply itu yang sering-sering dipakai ojek online lah, itu lebih bagus. Tapi kalau bisa masker kain aja udah cukup. Nah, jadi langsung aja. Oh iya, lupa perkenalan. Nama aku Ridho Binsar, dengan jurusan Ilmu Politik di Universitas Udayana. Nomor induk mahasiswa 1812541003. Jadi kita langsung aja ya ke pembahasannya. Ya guys, inilah latar belakangnya sebelum kita memulai ke problematika anggaran di beberapa daerah dalam memutus rantai COVID-19 ini. Jadi perkembangan ini sudah saya siapkan timeline ya. Pada tanggal 30 Desember. Nah, ini latar belakang pertama nih guys. Jadi 30 Desember Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause. Oke, jadi setelah tanggal 30 Desember, tepat pada 31 Desember 2019, dilaporkan ada 27 orang dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya ke WHO. Kebanyakan merupakan orang kios di Wuhan, tepatnya di South China Seafood Market. Nah, terus setelah itu pada tanggal 31 Januari 2020, pasar ikan dan hewan yang diduga ada hubungan dengan kasus pneumonia tersebut ditutup untuk dibersihkan dan diberi disinfektan gitu, dan disinfeksi lah, karena diduga sebagai salah satu penyebar utama lah yang pertama kali menyebarkan virus corona ini. Dan pada tanggal 3 Januari, Thailand memulai screening penumpang dari Wuhan di 4 bandaranya. Dan selanjutnya tanggal 5 Januari 2020, kasus suspek terus meningkat mencapai 59 orang dengan 7 kasus dalam kondisi berat. Semua dikarantina dan 163 erat di karantina. Terus pada tanggal 9 Januari 2020, WHO mengkonfirmasi bahwa novel coronavirus atau virus corona yang baru telah berhasil diisolasi dari 1 kasus yang dirawat di rumah sakit. Jumlah kasus konfirm sebanyak 41 kasus dengan 1 kematian. Jadi pada tanggal 9 Januari ini sudah ada yang meninggal 1 orang. Terus pada tanggal 10 Januari 2020, data gene sequencing menunjukkan bahwa virus ini satu family dengan virus SARS dan dipaparkan dalam virological.org oleh Universitas Fudan di Shanghai. Dan pada tanggal 1 Januari 2020, lebih dari 700 kontak erat atau close contact dari 41 kasus maksud saya terkonfirmasi, termasuk 400 tenaga kesehatan dilakukan pengamatan. Tidak ada kasus baru di Tiongkok sejak 5 Januari 2020. Jadi sejak 5 Januari tidak ada penambahan kasus baru. Dan inilah timeline yang pertama, latar belakang penyebaran COVID-19. Nah, terus perkembangan yang selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2020, Thailand melaporkan kasus konfirmasi pertama untuk 2019 nCoV
merupakan kasus pertama di luar Tiongkok, merupakan penduduk Wuhan. Nah, selanjutnya pada 14 Januari 2020, 2 orang dari 41 kasus terkonfirmasi di Wuhan merupakan sepasang suami istri yang memunculkan dugaan adanya penularan antar manusia. Oh, jadi diduga sepasang suami istri ini menjadi pusat pertama yang menularkan antar manusia gitu. Dan pada 16 Januari 2020, Ministry of Health, Labor and Welfare Jepang melaporkan bahwa warga Tiongkok usia 30 tahun positif corona saat dirawat di rumah sakit pada tanggal 10 dan 15 Januari 2020. Pria ini tidak mengunjungi Huanan Seafood Market, tapi kemungkinan merupakan kontak erat dari salah satu kasus yang terjadi di Wuhan. Oh, jadi ini imported case gitu. Dan pada tanggal 17 Januari 2020, Thailand mengumumkan kasus konfirmasi kedua. Nah, yaitu perempuan 74 tahun yang mendarat di Bangkok dari Wuhan. Sementara itu di Tiongkok jumlah kasus konfirmasinya menjadi 45 kasus. Tuh, terus yang berikutnya pada 19 Januari 2020, laporan pertama dari Guangdong Selatan 1 kasus, Beijing 2 kasus, sementara itu Wuhan melaporkan 136 kasus konfirmasi. Sehingga total kasus terkonfirmasi di Tiongkok pada tanggal 19 Januari 2020 adalah 201 kasus. Dan 20 Januari 2020, Korea Selatan melaporkan 1 kasus terkonfirmasi positif. Beijing mengonfirmasi 3 kasus positif, Guangdong mengkonfirmasi 13 kasus positif, Shanghai 1 kasus positif, dan otoritas China mengklaim telah terjadi penularan antara manusia karena 2 kasus ditemukan ratusan kilometer dari Wuhan. Nah, terus pada tanggal 21 Januari 2020, Tiongkok menyatakan ada 1 kasus lagi yang meninggal. Oh, ada 1 kasus lagi yang meninggal pada 21 Januari 2020. Dan Tiongkok sudah mendapatkan bukti bahwa telah terjadi penularan antar manusia, namun belum dikonfirmasi oleh WHO. Dan pada tanggal 21 Januari ini pula, jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 ini menjadi 4 orang. Jadi berikutlah gambaran timeline latar belakang penyebaran virus corona. Nah, jadi pada slide berikutnya mulai akan menjelaskan tentang problematika anggaran untuk menanggulangi virus corona di beberapa daerah di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan ke slide kelima, yaitu rincian dana pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19. Sebelumnya, rincian dana tersebut dibagi menjadi 2, yaitu rincian dana pemerintah pusat dan rincian dana pemerintah daerah, yaitu khususnya di Bali. Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga 405,1 triliun pemerintah pusat dalam upaya menangani dampak penyebaran virus corona di Indonesia. Untuk apa saja dana itu? Berikut dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang ditanyakan secara langsung melalui akun YouTube resmi Kementerian Keuangan pada Rabu tanggal 1 tahun 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perincian anggaran tersebut, dana tambahan belanja, dan biaya pembiayaan APBN 2020 itu dibagi dalam beberapa kelompok, yakni kesehatan, social safety net, dan dukungan industri. Dana tambahan belanja negara yang anggarannya sebesar 255,1 triliun didistribusikan melalui kebijakan kesehatan, social safety net, dan dukungan industri. Berikut perinciannya. Dalam sektor kesehatan,
Kelompok ini mencakup intervensi untuk penanganan COVID-19 dan subsidi iuran BPJS sebesar 75 triliun, dengan rincian subsidi iuran untuk penyesuaian tarif pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja sesuai peraturan Presiden, Perpres nomor 75 tahun 2019 dengan besaran 3 triliun. Yang selanjutnya, insentif tenaga medis pusat dan daerah senilai 5,9 triliun. Yang ketiga, santunan kematian untuk tenaga kesehatan senilai 300 miliar. Dan yang terakhir ada belanja penanganan kesehatan untuk COVID-19. Selanjutnya adalah sektor sosial safety net. Kelompok ini memiliki anggaran 110 triliun rupiah yang disebar dalam 3 poin. Pertama, jaringan pengamanan sosial sebesar 110 triliun rupiah dengan perincian penambahan penyaluran program Keluarga Harapan, tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM, tambahan kartu prakerja, diskon tarif listrik, tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta program jaringan pengamanan sosial lainnya sekitar 30,8 triliun rupiah. Kedua, cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik sebesar 25 triliun. Ketiga, penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan COVID-19 senilai 20 triliun rupiah. Sektor dukungan industri. Kelompok ini mendapatkan alokasi anggaran sekitar 70,1 triliun rupiah yang didistribusikan dalam berbagai kebijakan detail. Pertama, cadangan perpajakan atau ditanggung pemerintah, DTP lainnya senilai 64 triliun rupiah. Dengan perincian, pajak ditanggung pemerintah untuk PPh pasal 21 dan PPN senilai 52 triliun rupiah. Bea masuk DTP sebesar 12 triliun rupiah. Kedua, stimulus kredit usaha rakyat atau KUR dengan nilai 6,1 triliun rupiah. Sementara itu, dana tambahan pembiayaan negara yang besarnya 150 triliun rupiah didistribusikan melalui kebijakan dukungan untuk industri. Dengan perincian dukungan industri, dana 150 triliun rupiah tersebut didistribusikan melalui kebijakan pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, termasuk stimulus untuk ultramikro. Selanjutnya, ada rincian dana pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi Bali menggunakan anggaran dana desa untuk penanganan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non-tunai, dan kartu prakerja. Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengatakan, kabupaten atau kota telah menyepakati pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat dengan format dan skema yang sama untuk penanganan virus corona. Sedangkan dari dana desa adat yang sudah menerima bantuan provinsi masing-masing desa senilai 300 juta rupiah, yang sebagian akan digunakan untuk penanganan COVID-19. Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, berupa tunai atau sembako, diserahkan pada kebijakan tiap kabupaten atau kota, karena karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya tidak sama. Katanya, melalui siaran pers, Senin pada 13 April 2020, Koster menuturkan, Pemprov juga telah melakukan penyisiran anggaran senilai 150 miliar rupiah yang akan dimanfaatkan untuk penanganan wabah ini. Pemprov telah menyiapkan skema upaya pemulihan dana dunia usaha bila COVID-19 telah berakhir, tegas dari Gubernur Iwayan Koster. Selanjutnya ada langkah pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, pastikan fasilitas kesehatan mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi penyebaran COVID-19. Pastikan juga memiliki kapasitas ruang isolasi dalam jumlah mencukupi dan standar yang memadai, tenaga medis yang sesuai dengan kualifikasi serta jumlah untuk menghadapi COVID-19. Yang kedua, memastikan ketersediaan sarana yang berkaitan dengan pencegahan dan penularan COVID-19. Memastikan barang-barang berupa masker, hand sanitizer, dan APD tersedia hingga tidak memicu kepanikan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas deteksi dini dan pencegahan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, mengantisipasi virus dari luar daerah Bali. Yang keempat, meningkatkan upaya pengendalian penyebaran virus dengan melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Himbauan yang melibatkan masyarakat atau tokoh adat yang berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti Polri untuk ikut mengawasi dan menjalankan tindakan pembatasan kegiatan berskala banyak seperti upacara agama dan lain-lain.
Yang kelima, mengencarkan kampanye dan edukasi pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Memberikan pengetahuan dengan melakukan pengendalian kesehatan melalui kebersihan guna memutus rantai penyebaran virus. Kendala pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan COVID-19. Yang pertama adalah dana. Pengalih fungsian dana kesekretariatan Pemprov yang diagendakan tahun 2020 direlokasikan menjadi anggaran COVID-19. Yang kedua, sumber daya manusia. Kurang siapnya tenaga medis, polisi, dan sukarelawan dalam penanganan kasus COVID-19 ini menyebabkan kurang optimalnya penanganan yang disebabkan ketakutan individu melalui informasi yang kurang baik. Ketiga, infrastruktur. Ketidakmampuan dan ketersediaan alat dan obat-obatan hingga tempat karantina yang menjadi akomodasi untuk warga imigran. Yang keempat, koordinasi dan informasi. Tidak terstruktur koordinasi antara Satgas Covid di Pemprov dengan Satgas Gotong Royong yang ada di tiap desa. Dan pemerintah Provinsi Bali menggunakan anggaran dana desa untuk penanganan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak COVID-19. Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengatakan kabupaten kota telah menyepakati pemanfaatan dana desa dan bantuan desa adat dengan format dan skema yang sama untuk penanganan virus corona. Sedangkan dari dana desa adat yang sudah menerima bantuan provinsi, masing-masing desa senilai 300 juta, yang sebagian akan digunakan untuk penanganan COVID-19. Dan anggaran yang dikucurkan Pemda Bali khusus untuk Pemkot dan Pasar senilai 3,6 miliar untuk penanggulangan COVID-19 pada fase pertama. Anggaran tersebut digunakan dalam mitigasi, sosialisasi, dan penanganan lainnya yang berkaitan dengan virus corona. Jika berlanjut, Pemkot menyiapkan anggaran 25 miliar pada fase kedua dan menggelontorkan APBD 100 miliar pada fase ketiga. Dikutip dari laman Kompas TV, anggaran yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta pada penanganan COVID-19 inilah 3,32 triliun, yang dimana anggaran tersebut diperoleh dari PTT atau anggaran belanja tidak terduga oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Bapak Edi Sumantri mengatakan bahwa Pemprov DKI mulanya sudah menganggarkan 1,32 triliun untuk penanganan COVID-19 ini. Kemudian Pemprov DKI sedang memproses anggaran tambahan sebesar 2 triliun untuk menangani COVID-19 ini. Sehingga total keseluruhan dana yang dikeluarkan adalah 3,32 triliun. Pak Edi juga menyebutkan bahwa anggaran tersebut diambil dari sejumlah dana lainnya seperti PMD atau penyertaan modal daerah, yang dimana pada tahun ini sebenarnya anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur Formula E tahun 2020. Namun karena COVID-19 ini lebih urgensi, maka dana tersebut digunakan menjadi dana anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk menangani COVID-19, menurut keterangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dana yang dianggarkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi COVID-19 adalah sejumlah 18 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari 3,2 triliun untuk anggaran tunai dan pangan yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak, serta 13 triliun untuk proyek-proyek padat karya. Bantuan sosial Rp 32 triliun tersebut dipergunakan untuk keluarga miskin di Jawa Barat dengan perincian setiap kepala keluarga mendapatkan uang tunai senilai Rp150.000 dan bantuan pangan non-tunai senilai Rp350.000. Kemudian dikatakan bahwa pendapatan KK yang berhak mendapatkan bantuan tersebut masih dalam proses pendapatan. Untuk mengantisipasi adanya warga yang merasa kurang mampu dan tidak terdata, Pemprov Jabar akan melakukan pendataan gelombang kedua dengan memverifikasi data warga tersebut. Kemudian 13 triliun untuk proyek-proyek padat karya dialokasikan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan selama pandemi COVID-19. Sekian anggaran dana Provinsi Jawa Barat untuk COVID-19. Anggaran yang dikeluarkan Pemprov Sumatera Utara dalam penanganan COVID-19.
Sumatera Utara salah satu provinsi Indonesia yang siaga terkait dalam penyebaran virus corona ini. Pemerintah Sumatera Utara melakukan beberapa langkah cepat, mulai dari pembentukan satuan tugas atau Satgas hingga menambah fasilitas rumah sakit rujukan. Selain membentuk Satgas, menurut Gubernur, Pemprov juga berupaya menyediakan anggaran darurat dari BPBD Sumatera Utara yang berkisar 18 miliar. Bila masih kurang, akan diupayakan dari APBD Sumut. Pemprov Sumut juga akan menambah rumah sakit rujukan dan meningkatkan ketersediaan ruang isolasi. Mengumpulkan para direksi rumah sakit swasta yang ada di daerah ini agar ikut andil membantu mengatasi masalah ini. Saat ini hanya ada 5 rumah sakit yang layak menjadi rujukan, yaitu RSUPH Adam Malik yang ditopang oleh RS Haji, RS USU, RS Bayangkara, dan RSUD Lubuk Pakam. Ruang isolasi dengan suhu negatif kita pun terbatas. Kemudian ada posko pendukung. Setiap rumah sakit yang ditunjuk ada juga posko lapangan yang akan dibangun di setiap kabupaten atau kota, yang nantinya langsung memberikan laporan kepada tim satuan tugas provinsi dan posko media center di Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kegiatan fisik penanganan COVID-19 yang dilakukan Pemprov Sumatera Utara seperti menyiapkan fasilitas kesehatan di rumah sakit, dokter, dan perawat. Sedangkan untuk non-fisik adalah bantuan Pemprov Sumatera Utara kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari wabah ini. Terakhir adalah menjaga perusahaan agar tetap berjalan dan tidak melakukan PHK kepada karyawannya. Untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari pandemi ini, Pemprov Sumatera Utara telah menyiapkan anggaran sebesar 260 miliar. Jadi seperti itu presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jadi untuk kalian semua tetap jaga kesehatan dan teruslah menggunakan masker. Karena seperti apa yang Bapak Jokowi bilang, presiden kita tercinta, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi untuk kalian semua ya yang memang harus mencari nafkah di jalan, tetaplah menggunakan masker, tetap keep safety lah, tetap stay safe supaya penyebaran virus corona ini terus berkurang dan semoga nanti bisa 0 kasus lah di seluruh dunia, dan tetap jaga kebersihan. Oke, jadi sekian. Saya Rido Binsar mewakili kelompok pertama. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat kalian cerna dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan dapat bermanfaat. Seperti itu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke semua teman-teman kalian, dan beritahu semua bahwa selalu gunakan masker dan hand sanitizer jika berpergian, jika harus berpergian. Seperti itu. Jadi terima kasih, dan until next video, stay safe. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.